Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang kami hormati serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Potensi sumber daya alam di Indonesia tergolong melimpah. Sebagai contoh, eksplorasi pasir pantai yang dilakukan untuk mengetahui potensi suatu pasir pantai, seperti pasir pantai Bajulmati yang terdapat di Kabupaten Malang. Kandungan yang terdapat pada pasir pantai Bajulmati yaitu ZNO, SiO2, MgO, Al2O3, TiO2. Silika merupakan oksida yang banyak dijumpai di kerak bumi. Silika dapat diperoleh dari mineral, nabati, dan sintetis. Silika nabati berpotensi sebagai sumber bahan baku karena silika mineral dan sintetis memiliki proses yang rumit dan relatif mahal. Silika dimanfaatkan secara luas dalam berbagai aplikasi karena silika memiliki karakteristik yang unik seperti massa jenis yang rendah, konduktivitas termal yang rendah, luas permukaan yang tinggi, dan kekuatan spesifik yang tinggi. Silika dimanfaatkan sebagai bahan utama industri gelas atau kaca dan keramik, bahan baku pembuatan sel surya, bahan pozolanik, dan bahan campuran semen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah leaching dan sol-gel asam oksalat. Kelebihan metode sol-gel dibanding metode lain adalah dikarenakan pemakaian energi yang rendah dan berbiaya murah. Oleh karena itu, kami, tim Silika dari MTSN 1 Malang dengan bangga mempersembahkan penelitian kami yang berjudul Ekstraksi Silika berbasis pasir pantai Bajulmati dengan metode leaching dan sol-gel asam oksalat. Dengan saya, Nurin Nisa Islamia Zarani sebagai ketua tim, beranggotakan Isnania Nada Farhani dan Afril Rahmatika. Di bawah bimbingan Ibu Sinta Nurlaila, SPD. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara mengekstraksi silika serta karakteristik silika hasil ekstraksi dari pasir pantai Bajulmati. Dewan juri yang kami hormati, pasir pantai merupakan komoditas penting untuk bahan bangunan dan industri tambang. Kandungan mineral terdapat pada pasir, seperti biji besi dan timah. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis kandungan mineral tersebut adalah menggunakan instrumen difraksi sinar X untuk menghitung persentase mineral. Menurut Sulastri dan Kristianing tahun 2010, silika adalah senyawa hasil polimerisasi asam silikat yang tersusun dari rantai satuan SiO4 tetrahedral dengan formula umum SiO2. Silika sebagai senyawa yang terdapat di alam berstruktur kristalin, sedangkan sebagai senyawa sintetis adalah amorf. Silika gel sebagai senyawa silika sintetis berguna sebagai penyerap uap air pada penyimpanan bahan-bahan yang bersifat higroskopis. Leaching adalah salah satu metode pemurnian silika dari pasir pantai. Metode yang digunakan adalah metode leaching asam organik dan asam anorganik. Asam organik dari proses leaching akan mengikat silika sehingga dapat terekstraksi dengan kemurnian yang tinggi. Sol-gel silika adalah salah satu metode yang digunakan untuk pemurnian silika. Imobilisasi melalui proses sol-gel lebih sederhana dan cepat, karena reaksi pengikatan berlangsung secara bersamaan dengan proses terbentuknya padatan. Adapun alat yang kami gunakan dalam penelitian ini meliputi gelas beker berukuran 100, 250, 500, dan 1000 ml, gelas ukur, pipet, spatula, corong kaca, cawan keramik, mortar, aluminium foil, termometer, kertas saring, oven, timbangan analitik, hot plate, beserta magnetic stirrer. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah pasir pantai Bajulmati, larutan HCl 37% Pa, NaOH Pa, H2C2O4 anhidrat Pa, aqua demineralisasi, dan aquades. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pasir pantai Bajulmati Kabupaten Malang dihaluskan dengan menggunakan mortar dan disaring agar didapatkan ukuran partikel yang homogen.
Kemudian 50 gram serbuk pasir kering dicampur dengan 50 ml larutan asam klorida HCl7M dengan disertai stirrer selama 1 jam dan pemanasan suhu 150 derajat Celcius. Kemudian dilakukan dekantasi untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam campuran. 15 gram serbuk pasir hasil leaching dicampur dengan 15 gram padatan natrium hidroksida yang disertai pemanasan suhu 300 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya, campuran tersebut ditambah aqua demineralisasi sebanyak 150 ml. Setelah itu, larutan natrium silikat yang telah diperoleh disaring dengan kertas Whatman nomor 42, kemudian diancurkan dengan 100 ml aqua demineralisasi. Lalu dititrasi dengan H2C2O4 sampai pH larutan mendekati netral, sehingga mulai terbentuk larutan keruh dengan disertai pemanasan untuk mempercepat reaksi. Endapan silika gel dimatangkan selama 9 jam. Kemudian disaring dengan kertas saring dan dilakukan pencucian dengan aqua demineralisasi beberapa kali untuk membersihkan sisa-sisa garam alkali yang masih ada dalam gel. Lalu dikeringkan dengan oven suhu 110 derajat Celcius selama 12 jam. Silika gel selanjutnya diuji karakteristiknya. Adapun data yang diperoleh berasal dari instrumen XRD, XRF, FTIR, dan SEM. Dewan juri yang kami hormati, hasil tes XRF yang dilakukan pada sampel pasir silika yang diambil di lokasi Pantai Bajulmati, Kabupaten Malang diperoleh hasilnya seperti pada tabel dalam persentase massa. Unsur-unsur kimia yang ditemukan dalam sampel pasir silika dari pasir Pantai Bajulmati memiliki unsur kimia mayoritas Si, Ca, dan Fe, dan senyawa oksida mayoritas SiO2, CaO, dan Fe2O3 bersama dengan kotoran lainnya. Juga tampak bahwa hasil sintesis silika dengan metode ini memperoleh persentase Si yang meningkat dari 31,0% WT menjadi 93,9% WT. Hasil tes X-ray difraksi pada sampel pasir Pantai Bajulmati, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menunjukkan bahwa bidang kristal didominasi oleh kuarsa. Analisis yang diperoleh dari software Matchstream. Selain itu, ada puncak lain dalam silika, yaitu fase nastrosalet. Selanjutnya, fase SiO2 membentuk perubahan dari fase kuarsa ke fase kristobalik. Hal ini disebabkan oleh pengaruh suhu yang digunakan dalam pembentukan gel, di mana perubahan fase kristal dipengaruhi oleh suhu. Gugus oksalat masih berikatan dengan matriks silika, sehingga puncak gugus oksalat terdeteksi pada XRD. Selanjutnya, difraktogram FTIR menunjukkan pola penyerapan getaran gelombang yang terbentuk dan dianalisis untuk menentukan kelompok fungsional yang telah terbentuk dari sampel. Jika dilihat pada grafik dan paparan dalam tabel, dijelaskan bahwa pada panjang gelombang misalnya 3400 per cm terdapat gugus fungsi OH dari SiOH dan H2O. Begitu pula data yang telah kami sajikan pada tabel. Berdasarkan pengamatan SEM, dapat dilihat bahwa partikel SiO2 dengan ukuran 1 mikrometer dapat menyatu untuk membentuk partikel besar. Hal ini dapat diprediksi dengan melihat hasil XRD di mana kristal kristobalit terbentuk dalam silika dan adanya garam oksalat. Intensitas warna yang lebih terang menunjukkan adanya garam oksalat. Kemudian kita dapat mengamati bahwa silika yang diekstraksi telah menjadi campuran, yaitu fase amorf dan kristal. Hal ini dapat dilihat dengan kecerahan, bentuk, dan ukuran silika yang diekstraksi secara berbeda. Analisis kimia pada hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan asam oksalat pada metode leaching salt gel lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan asam-asam kuat seperti HCl, H2SO4, atau bahkan HF yang bersifat korosif. Selain itu, harganya yang lebih ekonomis,
asam oksalat jauh lebih unggul dibandingkan dengan harga asam kuat yang melambung tinggi. Dewan juri yang kami hormati, beberapa kesimpulan dapat diambil dari hasil penelitian ini, bahwa telah mampu mensintesis bubuk silika dari bahan alami yang mencapai kemurnian 93,9% dengan fase kristobalit melalui metode gabungan pencucian dan salt gel. Metode pencucian sebagai pemisahan silika dari logam berat dan kotoran lainnya. Metode salt gel mencakup tahap pembentukan prekursor natrium silikat Na2O x SiO2 dan tahap pembentukan silisit. Kami menyarankan dibutuhkan pengembangan untuk lebih lanjut, sehingga nantinya didapatkan bubuk silika dengan kemurnian yang lebih tinggi, tetapi dengan harga yang lebih murah ataupun setara. Sekian dari kami, pelajar penggali potensi alam demi kemajuan bangsa. Sinergi berkompetisi, legitkan prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.